Shalom teman-teman semua, Go Students. Haleluya. Hari ini kita bertemu kembali di Go Students Online Sharing yang selalu tayang setiap hari Sabtu jam 3 sore di Instagram Go Students @go_students dan di YouTube Go Bogor di Go Bogor Online Service. Nah, ketemu lagi dengan saya Kak Santo dan hari ini Kakak akan bagikan satu sharing mengenai menjadi teladan. Kita akan baca dulu ayatnya di Kisah Para Rasul 13 ayat 36a. Kisah Para Rasul 13 ayat 36a. Dikatakan di sana seperti ini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sekali lagi ya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, berhubungan dengan tema gereja kita pada tahun 2022 yaitu tentang The Years of Testimony atau tahun kesaksian, maka menurut kakak ya, hal ini berhubungan dengan sebuah keteladanan. Kenapa demikian? Karena keteladanan yang benar akan menghasilkan kesaksian yang mendatangkan perubahan dalam kehidupan seseorang. Jadi kesaksiannya bukan kesaksian kosong. Nah, karena itu buat anak-anak muda penting sekali untuk hidup di dalam nilai-nilai firman Tuhan supaya bisa menjadi berbeda dari dunia serta melakukan kehendak Allah pada zaman kita nih. Nah, lalu keteladanan apa aja yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, yaitu keteladanan dalam hal perilaku. Hal ini adalah sikap dan perbuatan kita. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Artinya adalah teman-teman semua, baik sikap dan perkataan kita itu harus dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Efesus 4 ayat 29 dikatakan, Efesus 4 ayat 29. Dikatakan di sana, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hati-hati dengan perkataan kita. Yang selanjutnya masih di dalam teladan dalam hal perilaku adalah kekudusan kita. Kita baca di Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah hidup kita, perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Hal yang kedua, teladan yang kedua adalah teladan di dalam prestasi hidup. Saya setuju bahwa prestasi itu tidak semata-mata diukur dari nilai akademis seseorang, baik di kampus atau di sekolah. Ya, tetapi yang saya maksudkan di sini adalah memiliki kehidupan yang excellent teman-teman semua, yaitu memberi lebih dari yang diminta. Kita baca di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Banyak sekali anak-anak muda yang fokus hidupnya itu salah. Mereka stres untuk mendapatkan prestasi karena fokusnya salah. Ya kan? Pasti ada di sini juga teman-teman karena didorong oleh orang tuanya. Harus berprestasi nih. Wah. Tapi banyak juga anak-anak muda yang malas-malasan karena hidupnya nggak jelas fokusnya apa. Ya kan? Nah, karena itu penting sekali untuk kita bisa punya fokus hidup yang jelas, di mana kita bisa menghasilkan prestasi di dalam kehidupan kita. Jika kita sadar sebagai anak muda, sadar nih, siapa yang berdiri bersama-sama kita setiap hari, yaitu Tuhan, dan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, pasti kita akan tahu, dan pasti kita punya kerinduan untuk melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Jadi otomatis, hal itu akan menjadi sebuah prestasi teman-teman di dalam kehidupan kita. Hal apapun ya, sekecil apapun, kalau engkau lakukan dengan excellent, maka itu akan menjadi sebuah prestasi di dalam kehidupanmu.
Jadi menghasilkan prestasi itu mudah sekali. Dan hal yang ketiga, yaitu kita harus menjadi teladan di dalam iman. 2 Timotius 1 ayat 13 berkata seperti ini. 2 Timotius 1 ayat 13 dikatakan, "Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Jadi iman kepada Kristus Yesus itu seharusnya menjadi bagian yang utuh di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan beriman kepada Kristus itu bukan sekedar percaya dengan mulut, tetapi bagaimana kita meneladankan kasih Kristus tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ya, kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, tunjukkanlah dong gaya hidup sebagai anak Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan meminta kita untuk beribadah, maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan meminta kita untuk melayani Dia, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau Tuhan meminta kita untuk kita melakukan pemuritan, udah pasti dong ya, dengan amanat agungnya Tuhan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Ingat ya teman-teman, Tuhan Yesus itu tidak pernah mencari panggung di dalam pelayanannya. Dia tidak pernah tidak ingin menjadi orang yang terkenal, mencari panggung di dalam pelayanannya. Tetapi Tuhan itu selalu rindu mencari hati orang-orang yang terhilang. Jadi lakukanlah pemuritan dengan sungguh-sungguh, lakukanlah komsel dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kakak ulangin ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memberikan teladan dalam hal perilaku, dalam hal ini adalah sikap dan perkataan kita. Yang kedua, teladan dalam prestasi hidup, lakukan segala hal dengan excellent. Yang ketiga, teladan dalam iman. Jadi kesimpulannya, jika kita menjadi teladan dan melakukan kehendak Allah pada zaman kita, maka kita akan bisa menjadi kesaksian untuk banyak orang. Dan memberikan kesaksian buat banyak orang itu sangat mudah. Ya kan? Karena apa yang telah kita lakukan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan menjadi sesuatu buat orang lain yang bisa merubah kehidupannya. Amin. Selamat menjadi teladan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.